Kurang fit Mari Kak bisa ini. Yuni. Belum masuk saya. Baru kabar dua nih Bu Magafira. Tanya ke Bapak, masih ada di grup anu tuh, di anu tuh di Tanggal berapa ini? ketemu lagi deh. Jadi ceritanya ini kita mau membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Belum pakai pulang Bu Aminah. Hah? Masih di sekolah. Pergi ke ini di tempat lain nih, mati lampu di rumahku. Saya jeli sekali jaringanku. Di suara tak? Bagus di. Anu Ji, centrang Ji. Ibu Magafira Ji kodon dodon nih. Sangat. Kodong. Semangat Bu. Semangat bagi ini Bu Aminah tapi ya. 3 bulan Ji Bu. Jadi kita di sini tuh mau bahas tentang pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran bervariasi, bagaimana supaya siswa itu belajarnya berbeda dengan yang biasanya. Barangkali Ibu Magafira memang di sekolahnya sudah lama menerapkan ini, atau Ibu Sri Wahyuni. Kalau saya di sekolahku sendiri, nanti saya ada pembelajaran ini baru kuterapkan. Kenapa? Karena sekolahku itu belum dipenuhi dengan tidak ada alat-alatnya yang mendukung. Jadi saya cuma memperlihatkan saja sama siswa lewat laptop saja. Kalau belajar yang berhubungan dengan temaku, anak-anak ini budaya-budaya positif, begini contohnya. Nah, saya jelaskan sambil saya perlihatkan gambar lewat laptop. Begitu saya caraku, Bu. Karena keterbatasan media pembelajaran, jadi ya saya pergunakan laptopku semaksimal mungkin. Kalau Ibu Uni barangkali ya di sekolahnya Ibu Uni, karena barangkali sudah tapi banyak siswa tadi Belum juga. Siswa aku cuma 100 lebih, 130-an. Oh, lebih banyak memang siswaku. Cuma ya begitu keadaan di sekolah. Tapi biar bagaimana kita akal-akali juga toh, bagaimana supaya siswa belajarnya lebih modern lah daripada yang biasanya. Kalau Ibu Magafira ya Kak, di kota, di Limbum Ibu di. Sama jaga satu kampung Jambu Pira. Matan ke itu Bu Uni, dekat dari sekolah. Dekat sekolah Kak. Ini sebentar yang kita mau buat RPP-nya kah? Bukan. Apanya? Ini diminta untuk mencermati salah satu skenario pembelajaran. Berarti skenario pembelajaran berdiferensiasi toh? Iya. Pada saat kita mengimplementasikannya, bagaimana itu pembelajaran berdiferensiasi? Tapi Nabilan tadi Bapak kita pilih apa yang sesuai, dan itu barangkali yang kita mau angkat di diskusi. Mungkin disesuaikan dengan temata. Toh saya pengertianku itu berdiferensiasi. Kalau saya pernah toh memang itu anak-anak berbeda-beda karakteristiknya toh. Itu waktu ku ajar perkalian, ada yang suka pakai tabel, ada juga yang langsung mempraktekkan pakai batu, ada juga bermain pakai kartu. Mungkin begitu, Midi?
Ya, berdiferensiasi. seperti begitu Satu itu satu gambarannya. tema aja tapi banyak anunya. Iya, Tidak semuanya mau pakai tabel, tidak semuanya mau iya. pakai Itu namanya berdiferensiasi. Iya, beragam. disesuaikan dengan tingkat kebutuhannya murid tak toh, iya disesuaikan juga dengan sarana yang ada. dengan sarana yang ada. Iya begitu itu Jadi kalau pembelajaran. kalau misalnya mau ini buat kita tentukan tema apa yang mau kita buat. Kelas berapa kita ajar, Bu, Andi? Contohnya. Kalau saya kelas 2, Sama aja, Ki. Kalau Ibu Magapira kelas kan kepala 2. sekolah, Mi, jadi dia ikut mami yang mana guru bantunya mau kerja. Dulu itu waktunya selesai CGP angkatan 2 mengadakan pelatihan. Jadi saya ikut itu hari. Jadi mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Iya. ceritanya itu pembelajaran berdiferensiasi. Ada anak-anak yang suka metode visual, ada audio visual, ada kinestetik. Begitu, begitu Ji. Jadi dibuat kami RPP-nya. Kinestetik. Iya. Jadi apa yang bagus kita angkat ini temanya, Bu? Untuk siswa. Cari-cari diberi contoh, tunggu dulu baca-baca, Pak. Baru ini buka laptop, la ilaha illallah. Beberapa hari tidak buka. Bumil kah? Belum bisa nuku diseminasiku. Udah dibuat. Sudah nak buat tapi belum Pak diseminasi. Oh, Teman. Bu, ternyata itu di 1.42 nah, dia ada yang 1.4, ada 1.4.k. Apa itu? Yang di 1.4.k itu semua nuta. Apa tak? Aksi nyata tak 1.1 sampai 1.4. 1.4 aksi nyata. 1.1 sampai 1.4 dikasih masuk semua di situ di 1.4.k. Masa? Mungkin Bu Aminah, mungkin seperti ini, misalnya menganalisis satu skenario pembelajaran toh, mungkin dipakai kayak tadi pertanyaan pemantiknya Bapak bagaimana? Itu kayak misalnya ini ada saya contoh dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru? Kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi itu siswa tak di kelas? Kemudian bagaimana cara tak menentukan kebutuhan belajarnya? Iya. Kemudian strategi pembelajaran berdiferensiasi bagaimana digunakan? Baru bagaimana juga penilaiannya? Mungkin seperti itu toh. Iya. Video itu atau bagaimana? Cocok itu seperti itu kita kaitkan tadi dengan pertanyaan yang tampilkan tadi Bapak. Tapi masuk kok di video itu atau bagaimana? Yang tugas kelompok tak seperti biasa barangkali kita video presentasikannya. Kita buat lagi PPT lagi tuh mau dipresentasikan besok. Masuk kok buat ke video di kelas itu. Tidak. Salah satu tak buat video atau bagaimana? Tidak Ji kayaknya. Sharingnya Ji. Skenario-nya Ji. Langkah-langkah kegiatannya nanti yang berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Mau milih ini mungkin dipilih apa yang bisa satu mungkin atau dua, apakah diferensiasi konten atau proses? Iya. Itu mungkin dipilih atau salah satunya aja atau keduanya. Kan anak-anak beda-beda anunya tuh. Ada biasa yang bisa ji makanya berbeda-beda, makanya bisa ji kayaknya itu dua. Iya, bisa dua itu. Ambil maki dua, Dik. Iya.
Ambil maki 2. Ambil maki konten 1 ya. Konten mau sama proses. Proses. Iya, konten sama proses. Kalau konten mungkin bentuk-bentuk gambar, dikasih ke gambar atau teks, Kan atau saya masuk siswa itu tuh, video konten pembelajaran. kita siswa tak bisa semua membaca kah? Tidak, masih ada Mungkin yang barangkali bisa kita angkat tidak bisa membaca. dia membaca lewat gambar. Ada juga yang membaca langsung. Di situ memang beragam-ragam ya bagaimana anunya anak-anak tuh. Yang mana dia mau. Masuk itu di proses, Bu. Kalau misalnya tidak tahu membaca, dikelompokkan berdasarkan kemampuan membacanya, berapa orang yang masih mengeja, berapa Iya. orang yang masih huruf, dia masih mengenal huruf, atau bahkan lebih kenal huruf tuh masih ada kelas 2 begitu saja. Saya juga sampai A sampai Z. masih banyak. Saya juga masih banyak. Siswaku begitu. 38 siswaku tuh masih banyak. Iya. Jadi di situ amati bilang Jadi kita pakai 2 proses dan konten. sama Konten proses. itu kita memperlihatkan gambar anak-anak tuh. Iya, media media nota apa biar yang video konten, konten. Iya, bisa video konten. Tapi Yang masih bingung ditampilkan. saya itu yang pertanyaan bagaimana menentukan kebutuhan dasarnya, bagaimana itu? Sesuai karakteristiknya atau bagaimana? Berdasarkan karakteristiknya itu. Karena juga berdasarkan Belum apa Bu saya Marwa? Supaya mudah kita membagi supaya mudah kita mengetahui oh ini anak-anak ini bagusnya dia cepatnya dia menangkap ini dengan hasil nilai yang dicapai tuh, sama diobservasi kemampuan membacanya. Masih samar-samar kini saya, tidak ada waktuku membaca tidak ada waktuku membaca ini materinya. kasih masuk ke beren contoh satu RPP kelas 2 yang berdiferensiasi. Ada kita buka di situ. Cari file kona terus hard disk bela. Padahal pernah bikin itu. Tidak ada di laptop, tertinggal. Tunggu cari Kak Bereng. Pakai modul kita kalau Merdeka Belajar. Kalau kelas 2 belum Merdeka. Saya belum Pak. Saya Merdeka belum Pak. Baru Merdeka saya. Memang di Bajen dulu di Bajen memang. Berarti masih ke-13 kita, masih tema. Hapus media atas semua. Ini kelas 1 Kira 2. kami IKM. Siapa? Kelas 2. Baru kelas 1 4. Iya, saya kelas 2 Kak, belum Pak baru mendaftar tahun ini, baru aku daftar sekolahku. Bajen memang dulu iya. Ada ini RPP ku dapat berdiferensiasi. Amun ramana Kelas 4. Ada kelas 2 kah? Maka saya kelas 2. Bagaimana cara lagi ya? Kamu buka di laptop sini. Iya. Tidak bisa memang dibuka di sini. Saya bantu. Di mana gitu Bu Aminah? Di menumpang di rumah adekku, mati lampuku di rumah. 68 KKN. Iya. Sudah. Aman.
Ada yang masuk anunya, Opin. Nah, Namanya Opin. ada bila mana tapi tidak tahu kini lain anak bulan nanti teh. Oh, bisa jadi nanti kenal. Pegang di mami masuk ke dia. Bukan. Ini ada kelas 2. Pengetahuan awal, pengetahuan tentang simbol Pancasila. Profil pelajar Pancasila, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini sarananya yang dipakai gambar simbol Pancasila. Pernah aku disuruh ini bikin anak-anakku. LKPD sama buku. Bu, dibuatkan Aminah. berarti RPP-nya. Kalau dicontoh Tidak lihat kayaknya. tidak nampak. Cuma di sini tuh Langkah-langkahnya ini. Oh, karena situasi kasus SD. Contohnya di situ Pak Dermawan adalah guru sekolah dasar akan mengajar muridnya materi tentang apa materinya. Jadi nanti kita mana nih materi apa mau dikasihkan anak-anak. Apa saja pembelajaran Begini, ini misalnya di sini tuh materinya tentang ini simbol, gambar simbol Pancasila. Materinya. Jadi tahap pembelajarannya itu misalnya di langsung kegiatan intinya toh guru mengeksplorasi pengetahuan siswa dengan memberikan pertanyaan tentang lagu Pancasila. Dikasih dulu lagu. Kemudian yang kedua, guru menunjuk 3 siswa untuk berdialog di depan kelas, terutama siswa yang hiperaktif ditunjuk. Kemudian yang ketiga, siswa yang kurang bisa membaca bisa memahami simbol Pancasila dan arti dari kelima simbol dengan mengamati siswa yang berdialog di depan. Berarti yang hiperaktif ditunjuk di depan, kemudian yang tidak tahu kan membaca bisa tahu dari situ dialognya itu yang 3 orang toh. Kemudian yang keempat, guru dan siswa melakukan tanya jawab tentang apa isi demonstrasi siswa yang maju di depan kelas. Yang kelima, siswa mengamati gambar yang sudah ditempel guru di depan. Berdiferensiasi ini. 6. Guru menggunakan gambar dengan warna yang jelas dan ukuran tulisan mungkin pakai masuk ini diferensi konten ini. Menggunakan gambar dengan warna yang jelas dan ukuran tulisan yang lebih besar agar murid yang hiperaktif dapat tertarik melihat gambar. Oh, maksudnya ini yang tidak tahu mungkin dia dapat membaca lewat gambar. Gambar toh. Ya, masuk ini diferensiasi konten. Baru guru yang ketujuh, guru memberikan pendampingan individual, mendampingi anak yang masih belum bisa membaca dan menulis. Untuk menulis kata sederhana serta menciptakan suasana belajar yang nyaman. Yang ke-8, murid diminta membuat produk pembelajaran yang memuat tentang arti. Masuk ini proses ini. Buat ke simbol, buat ke Pancasila. Membuat produk, iya.
Ada sudah saya suruh itu membuat simbol sama nama-namanya toh. Bisa juga itu diangkat Bunda Dek. Iya, sesuai dengan kemampuan tinggi dapat menyelesaikan tugas pengayaan tentang simbol Pancasila. Kemudian B, siswa yang kemampuan sedang dapat menyajikan gambar simbol. Kedua, tentu tujuan pembelajaran jelas, tetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik untuk sistem itu maka lengkap aja. Cuma terus bagaimana caranya itu kita bisa tahu kebutuhan siswa. Tingkatkan Itu tadi dengan cara kembangkan itu, kembangkan penyelenggaraan pasti aktivitas variasi menggunakan metode pembelajaran yang berbeda seperti diskusi, proyek, begitu. Coba minta tadi, begini tadi, begini nih. Kirim nih, teman itu langkah-langkahnya itu. Setelah langkah di sini tulis Terus pertanyaan. yang ketiga itu evaluasi yang beragam seperti gunakan berbagai cara untuk mengevaluasi pemahaman siswa seperti ujian, tulis proyek, penugasan refleksi. Wih, bagus sekali. Pertanyaannya memang begitu kan? Bagaimana caranya itu kita bisa tahu tingkat pemahaman siswa. Itu dengan cara itu. Menentukan Kenali tujuan minatnya. pembelajaran yang jelas. Kenali minatnya siswa tadi. di Iya, mana itu. itu dengar bicara? Hah? Minta Saya. gitu ya. Hah? Ini ribut buku. Hah? Ini Kelompok lengkap. penampakan. Menambah cari. Ini adikku. Jadi yang kita nanti enggak usah diskusi kelompok, proyek dan prosesmu, proyek dan proses. 2 kita ambil kah? Kayaknya 1 mau. Iya. Harus ada proses sama konten kayaknya. Proses. Cuma paling proyek dengan proses. Besok ini kah? Pasti Mi. Jam berapa itu? Biasa jam begini lagi. Masalahnya saya besok baru mau diseminasi Bella. Saya juga belum Pak diseminasi. Iya. Ibu Marojo baru besok mau diseminasi. Baru besok observasi kepala sekolah anak. Jadi Tapi itu setelah langkah-langkah pembelajaran. Ada pertanyaan-pertanyaan. Siswa lakukan melalui beberapa cara seperti observasi, percakapan satu persatu, penilaian, mendengarkan. ada asesmennya. Ini yang itu sudah pakai kebutuhan belajar Ada murid yang asesmennya. dipenuhi oleh guru tersebut. Itu cocok itu pertanyaannya. Kedua, Kalau di sini bagaimana saya pakai asesmen. Ya. Ada rubrik asesmen sikap, ada sosial. sosial. Dilakukan melalui beberapa cara seperti observasi, percakapan satu persatu, penilaian, mendengarkan masukan dari siswa itu sendiri. Itu mau ditahu jenis penilaiannya. Jenis penilaian seperti Kan beda-beda ini tuh beda-beda ceritanya. Terus jenis penilaiannya bagaimana? Ada anak-anak yang bercakap-cakap itu aja sih. Percakapan satu persatu Ki, mendengarkan masukan observasi Ki di siswa. anunya. Apa yang sebenarnya cara penilaiannya? Kalau pembelajaran begini kan beda-beda itu. Dengan skor, dikasih skor toh. Formal dikasih. Kalau misalnya dikasih itu LKPD, dikasih dikasih skor kalau dinilai melalui skor kapan? Jadi sebentar nanti ada umpan balik dari teman jadi pakai umpan balik. Iya, dikasih masing-masing kan. Apa guru-guru tuh yang bimbingnya bagaimana tadinya temannya melatih lagi siswa yang tadinya tidak tahu
satu cara ya bisa lagi terlumpang untuk tadi Bu itu teman betul. Ya aneh caranya Bu, begini caranya Bu. Itu juga supaya dia tahu ada refleksi peserta didik dan guru. Toh, Hmm. refleksi guru, begitu Jina jawab ya atau tidak. Misalnya saya yakin tujuan pembelajaran telah dicapai. Dilihat di situ siswa ya, apakah banyak yang menjawab benar atau salah. Di situ menjadi tahu bagaimana tujuan pembelajarannya. Kemudian apakah peserta didik terlibat aktif. Dari situ menjadi tahu itu anunya. Iya, apakah antusias Ji? Pahami Ji itu materi, apakah ada hambatannya, kesulitannya. Terus ada juga refleksi untuk siswa. Betul. Tapi Apakah kayaknya itu bisa Ji nih dia untuk kelas 2 kah? namanya pembelajaran teh itu? Nah memang kelas 2 ini ya. Anunya, itu Iya. refleksinya anu. Mhm. Bagus kelompok ya. Aku bilang tulis dulu kasusnya di anu toh, di slide. Baru kita pikirkan lagi selanjutnya apa. Tampilkan lagi Bu ini Canva tak? Akun anu nih ku pakai. Tunggu dulu bagaimana caranya itu kemarin waktu anu. Kalau akun pribadi tidak banyak template bela. Saya tidak tahu ini bagi laptopku tidak bisa sebentar sekali masuk di apa? Biar Di itu Google Meet. disambai. Harus Iseng ini. milu kapan? Cara disambai itu. Tonji. Masuk di Nanti dulu. puna laptopku bermasalah kak Dede. Woi kadodong Tidak, ipatanna ya jari dodontongin jo laptop ka. tidak ada, tidak tampil ke presentasinya orang. Baru sebentar keluar, langsung keluar. Karena itu jam sampai. Astaga. Yuk lo dimna. Di Word tulis di Canva, Canva. Di Word dulu tulis di Canva. Sebentar bisa langsung di copy. Sebentar copy memang. Tunggu dulu. Cuma enggak dulu deh. Baru lipat-lipat ya. Ada deh. Begini gini kayak nampaknya. Ini nasuruh ke Bapak anu tuh analisis skenario pembelajaran tuh. Iya, kasus. Analisis skenario pembelajaran tuh Bu.
Kasus tuh. Ada tuh di grup Tipe contoh kirim baru-baru. atau senlodin na laptop ko. Jangan di sini ya. Saya juga. Di mana Ki itu Kak? Di rumah aja saya ini. Di anu sama Cina. Iya. PPT ini mah dalam bentuk PPT lihat. Ya ini pertanyaannya ditampilkan setelah ditulis kasusnya. Langkah-langkah pembelajarannya. Tunggu dulu. Tadi
Contoh gini ku kirim. Di belakang yang kamu ingin ditulis, kasus dulu ditampilkan, baru ini pertanyaan-pertanyaan. Iya, kasus dulu, kasus dulu. Kasusnya dulu. Dari pertama itu kayak si analisis Begini skenario urutannya, pembelajaran, terus begini urutannya di sini ya. hmm, Begini urutannya di sini. analisis skenario dulu toh, terus kasus nami, kasus toh, umpama toh Pak Dermawan adalah seorang guru sekolah dasar, minggu depannya akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia. Kasus nih toh, terus setelah kasus diawali dengan pembelajaran pada malam begitu menjelaskan nih. Terus muncul pertanyaan apakah kebutuhan belajar murid berusaha dipenuhi, terus kesiapan belajar murid, minatnya, profil belajar murid, bagaimana guru tersebut menentukan kebutuhan, jawaban itu mengidentifikasi kemampuan awal, menampilkan gambar poster, ketika melakukan penjelasan menampilkan video, terus strategi pembelajaran, diferensiasi konten, diferensiasi proses, atau diferensiasi produk. Terus bagaimana caranya guru melakukan penilaian, atau assessment as learning, gitu. Ya, itu tadi kasusnya mau mengajar, akan tetapi anak-anak Iya. belum paham, belum mahir membaca. Kalau ada Mika, ada kasus kita dapat kah? Tidak ada Ada tulisan. kasus kita dapat. Kalau kasusku dapat di sini, gini deh, ternyata Ibu Sri Wahyuni adalah kelas 2 SD. Dia mengajar muridnya tentang Baca tentang apa lagi? Tadi lambang apa? Garuda, Iya, Garuda Pancasila. lambang Garuda Pancasila toh. Saat merencanakan pembelajaran, Ibu Wahyuni itu mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya mampu membantu muridnya belajar sesuai kebutuhannya. Sumber daya belajar itu yang dia siapkan antara lain poster, toh, bacaan, toh, gambar apakah, terus beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda, toh, kan berbeda-beda itu diambil biasa dari majalah anak, kita ambil gambar itu dari majalah anak, dari artikel, dari komik sains kah. Terus Ibu Wahyuni tidak ada komputer, tapi Ibu Wahyuni tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang gambar-gambar yang ada pada Garuda Pancasila. Toh, kemudian Bu Wahyuni berusaha untuk mencerna video itu sebelum memastikan ia memberikan ke siswanya. Kemudian video itu kita simpan di HP toh, rencananya akan menunjukkan video itu melalui handphone jika murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. Toh, terus Ibu Wahyuni juga membuat pertanyaan yang berhubungan dengan lambang Garuda. Itu langkah-langkahnya. Kasus Itu langkah-langkah Ibu Wahyuni mempersiapkan daftar kegiatan, toh. Misalnya membaca buku atau komik, mengamati poster, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Oh, di awal pembelajaran Ibu Wahyuni memberikan penjelasan di kelasnya tentang tujuan pembelajaran yang ingin anak-anak kuasai lewat proses tanya jawab. Contoh-contoh, dia juga memastikan bahwa muridnya memahami apa yang dimaksud dengan
Itu tuh gambar-gambar itu yang kita jelaskan tadi. Setelah itu, Bu Wahyuni meminta muridnya, ini Mi apa kita tidak mau jadi dia melalui kerja kelompok kah? Bisa juga Iya, jadi kerja 3 kelompok. ceritanya tuh. Kerja kelompok dulu toh untuk penugasan ini, Bu Ya, Wahyuni bagus mengumpulkan kalau ada tugas. kerja kelompoknya. Karena kita mau kelompokkan berdasarkan anunya tuh tingkat kemampuannya tuh. Hal ini tugas pertama yang dilakukan tugas kelompok adalah membaca materi atau mendengarkan penjelasan yang telah dijelaskan Ibu Guru. Selama proses murid melakukan kegiatan, Ibu Wahyuni memastikan ia mengobservasi dan memantau murid-muridnya, mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, memberi pertanyaan lanjutan, atau siapa yang membutuhkan bantuan atau perlu diberikan tantangan yang lebih. Biasa ada siswa kan gampang jika kalau itu berarti kita kasih tantangan yang lebih lagi. Misalnya menunjukkan video lewat handphonenya ibu toh. Beberapa anak yang masih mengalami kesulitan membantu memahami konsep kunci dengan kosakata sederhana. Kemudian Ibu Wahyuni juga membuat catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid dia perhatikan. Ya, gunakan informasi untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang diberikan kepada murid. Untuk murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan menjelaskan alur apa yang tingkat kemampuannya kurang, menggunakan saja kosakata sederhana. Untuk murid yang sedang bisa membuat cerita berdasarkan gambar. Yang kemampuannya tinggi itu tadi yang sedang bisa membuat cerita narasi toh yang melalui gambar yang tapi ceritanya itu sederhana saja. Yang kemampuannya tinggi bisa membuat cerita yang kreatif begitu, cerita kreatif. Jadi pertanyaannya, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru? Satu itu kesiapan belajar murid. Ibu Wahyuni menyiapkan beberapa sumber ajar. Terus minat belajar, Bu Wahyuni berusaha memenuhi minat belajar muridnya sesuai minat belajar muridnya dalam proses pembelajaran. Terus profil belajar murid. Bu Wahyuni berusaha mengajarkan muridnya sesuai apa yang disukai tanpa tekanan atau paksaan. Terus pertanyaan kedua, bagaimana cara Bu Wahyuni menentukan kebutuhan belajar murid? Yang pertama itu Bu Wahyuni mengidentifikasi kemampuan awal murid, terus menampilkan gambar poster dan memperlihatkan video. Terus yang ketiga melakukan penjelasan dan menampilkan video. Terus pertanyaan ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Strategi yang digunakan yaitu diferensiasi konten toh Dan proses. kita mempersiapkan tadi materi dan bahan ajar konten itu Ini untuk penilaiannya. ya, Juga terus diferensi proses, terus untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, guru ya. dan Terus mereka. bagaimana cara guru tersebut melakukan penilaian? Asesmen as learning, penilaian dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Toh, ceritanya kita datangi tadi per kelompok, kita mengetahui, oh ini, kan kita kelompokkan berdasarkan anunya toh, tingkat kemampuannya tadi siswa. Untuk murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan, menjelaskan, cukup menunjukkan sila pertama itu lambang silanya itu apa toh yang kurang toh apa bunyinya sila pertama terus murid yang kemampuannya sedang bisa dikasih yang lebih menantang sedikit dari itu menyebutkan gambar. Yang ketiga dia bisa nakuasai itu ceritanya gambar dan menuliskan semua gambar anunya
lambang-lambangnya Garuda Pancasila. Gitu. 2, 3, 4, 6 slide. Sudah. Kami buat dia begitu ya. Ini semua ini pertanyaan ngana jawab ini. Bisa Iya, di dalam itu situ yang harus memang tadi ada jawabannya. Harus ada pertanyaannya dan ada jawabannya. diganti Kalau di dengan dalam- itu yang tadi kasus itu apa yang itu pelajaran Pancasila. Iya. Hanya itu kebutuhan belajar Ini murid tuh bahwa misalnya ini dari skenario pembelajaran, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi guru? Iya. Ini Ada itu jawabannya tuh? ini kebutuhan diferensi- belajar yang dipenuhi murid, diferensiasi konten sama proses. Toh? kan si konten Nanti kita misalnya Kemudian gambar. dijelaskan nih apa itu diferensiasi konten, apa itu diferensiasi proses. Toh? Iya, ada di situ tuh. Terus ini, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Ini toh dengan cara menganalisa hasil capaian nilai. Ini tadi maksud nilai siswa pada waktu sebelumnya. Guru membuat sumber belajar, observasi kemampuan membaca, membuat RPP, atau membuat kartu pertanyaan. Nah, jawab semua ini. Terus ini strategi pembelajaran nomor 3. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Tunggu Apa itu ya? Ini strategi pembelajaran apa yang digunakan? 1. Strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten atau materi. Nomor 2, mempersiapkan materi dan segalanya dengan matang. Kemudian apa lagi itu? Bagaimana guru melakukan penilaian? Masuk ini nomor 3 ini. Tujuannya. Ini nomor 3 tadi masih pertanyaan nomor 3. Ini juga. Kemudian ini 4 bagaimana melakukan penilaian? Itu jangan dijawab di atas semua. Iya, ada langsung jawabannya itu di situ tuh di slide kah tuh? Iya. Diganti mami. Ini. Atau bagaimana? Kita nanti tambah kita nanti tambahkan anunya apanya ya. Seperti ini nih anunya nih yang kita mau kerja. Ibu dulu nah. Kencing dulu. Bisa jadi edit itu Bu Sri. Iya. Jadi edit Ji. Iya. Apa kayak dalam bentuk apa? Baru pencatatan apa? Baru di Word ini. Itu kita di screenshot contohnya. Alhamdulillah. Nanti dibikin di Canva. Saya kalau pembelajaran kelas 2 kebetulan saya dengan kelas 2 aja tuh dengan ini. Jadi Mau dulu ditanyakan sama Bapak bagaimana anunya? SD. Enggak apa Ji. Masa mau ke bahas TK nanti ya guru TK? Kalau itu gaulkan. SD enggak apa Ji. Iya. Tidak nanti itu putar kita SMP. Cocok kita SMP. Iya. Oke sayang. Ambil nih. Oke. Ibu deh, keraslah hujan, dengar di suaraku. Iya, keras sekali hujan. Ibu Lisa barusan bilang
Apa kita angkat? SD atau SMP atau TK? Tulang SD ya, masa TK apa lo kupanggau kampung dari TK ku angkat. Dia beda yang SMP. SMP. Iya, karena SMP. Iya. Padahal erok dura rontak mia di erok rontak mia. Iya, lanjut. Sampai jam berapa ini anunya? Jam 5 lewat berapa itu bilang Bapak? Susana tadi masuk saya, susah sekali masuk. Belum jam 5. Rencana besok mau ke diseminasi. Saya juga begitu, saya besok ada rapat di Korwil. Biasanya Sampai tanggal berapa itu? 14 ya nih. Hah? 14 dia. Tanggal berapa ini? Tanggal 11. Itu di aksi nyata. Video saja dikasih masuk itu video diseminasi ya. Iya kayaknya atau PTT ya. Tidak. Yang kulihat di contoh videonya misal selama 60 Oh menit. Nita kuliah video. Iya, Nita. Video Iya, dia. karena video dilihat Ben dinilai apakah cukup ke 60 menit atau kurang. Harus ke 60 menit. Iya, kan ada kuliah penilaiannya di situ, kurang dari 60 menit, kurang tuh nilainya. Oh begitu. Iya. Kan dia biasa ngupload ke Salona. Nah dia Biasa upload kalau mau. nah video nah 60 menit lalot ki. Pernah saya ini yang apa? Yang video ini yang restitusi. Ku upload gitu. Kulihat ki bilang mi berhasil mi. Besoknya langsung tidak mungkin jaringanku itu. Jadi besok ku upload ke Kak lagi. Nah bilang di situ terlambat telat. Bagaimana itu kalau gara-gara jaringan Centang hijau tuh centang hijau jika lo terupload itu. tertulis di situ Jadi ini mode kerjakan Bu, kita lagi. gunakan Bu. Oh Bu, ini mode. Apa Apa itu? Ini. Yang Ini, mana? Yang ini kita tampilkan. Belum pinjam baru Mentana. Iya. Baru mentah. Di sini ini nih skenario pembelajaran diferensiasi. Di sini bisa kita tampilkan lagi apa ini yang di nomor 1 yang konten bisa kita tampilkan nih misalnya apa sih video meninjau kelompok Mungkin kasih masuk anunya. Foto-fotonya meninjau kelompok begitu. biar satu gitu dibilang mendatangi setiap kelompok mengajukan pertanyaan toh yang dibilang tadi Berarti aja ini aksi nyata guys. pertanyaan lanjutan kepada murid yang memberikan Cara-caranya jadi bantuan. sebenarnya. Cara-caranya Ji, terus ada kasus seperti ini, terus kita jawab Ki, begitu. Cara-caranya jadi sebenarnya. Oh baru iya besok iya. Oh baru besok ini Ibu nih. Besok Besok mau tuh ngasih diseminasi baru belum bisa selesai PTT ku. 2 minggu Tidak bisa bikin kita Bu Pira ini. Ina kene sumpahin temanku bantu bikin PPT. Daun Tentunya bantu kita ke kalau kita buat minang. Sudah itu Bu Amina iya, diseminasi. Diseminasiku.
bak mi desiminasiku, tapi anu dudui, panjang dudui. Berapa menit? Ih, teki kenai meni, kurang 3 menit kena 1 jam. Nah, memang harus ke 60 menit bedem, Bu. Ih, tidak ada ji, Bu, tidak ada ji, kita di situ tertulis di anu tak tugas tak bilang Di mana waktunya dilihat tuh kita, 60 menit. Vira? Ada di apa namanya itu penilaiannya. Aksi nyata. Kurang dari mengunggah video kurang dari 60 menit, nilainya 15 G. Kalau cukup Ada. 60 menit 10. Ada di situ, Bu. Ada ya. Ada kalau dibuka ki anu, dibuka ki Buka di modul anu. nyata. Tambah Masa? mami kita 3 menit, Bu Amina. Woi, berarti aku cari ki. Ada itu, tunggu dulu aku buka. Sampai tadi sama kan lagi Ibu Marwah. Aku bilang, "Woi, tidak ada ini kita di sini berapa menit?" Kok di penjaringanku deh. Lalu. Saya Jadi mau bikin ini anu Nay. Siapa bikin di Canva? jadi Ibu anu, Ibu Anita Ibrahim 30 menit ji. Masa? Kalau begitu memang kemampuan tapi biar deh nak daripada dipaksa diri ya. Ibu Astagfirullah. karena Ibu Depi tadi aku bilang berapa menit ki bikin, dia bilang, "Oh, 45 menit." Ya itu lagi lama sekali nih. Itu lagi dia mau pangkas. Kayak itu anunya Bella menguploadnya. Coba tanyakan dulu sebentar sama Bapak. Bilang berapa menit bisa. Karena saya anuku yang ya kan kita anu dulu, saya langsung di video, saya tidak masukkan jelek di Canva karena ku buat di Canva terus saya mau upload video itu, ku upload video yang saya sudah edit dicapcut selama 30 menit. Ternyata yang masuk ji 5 menit ji. Jadi kutanya ke Ibu Anita, nah bilang jangan Meki pakai di Canva, langsung video tak mau kasih masuk di YouTube, dari YouTube unggah di Elemesta. Linknya gitu, link di YouTube jadi Iya. unggah. Iya. Bisa jadi juga anunya, MP4-nya tuh videonya langsung tuh bisa ji, bisa juga linknya. Bisa kalau itu yang 1.4.k bisa lewat drive tuh baru di anu di situ linknya. Kan jadi semua itu 1.1 tak, 1.2 tak, 1.3 tak. Anu jadi semua nih. Tuh. Hilang jaringanku. Sampai jam berapa kita diskusi? Jam 5 lewat. Lewat berapa, Rong? Lewat berapa tadi ini sempat apa Bapak lewatnya? Sampai jam berapa kini kah? 3:30. Sampai 5:30, Dik? Iya, 5:30. Perasaan tak bilang Bapak diskusi sampai jam 5 sampai jam 17.47. Berarti sampai jam 6 ki. Jadi kita temu nih besok baca Ibu Seri. Saya pemoderator nah. Bagaimana besok? Saya presentasikan. Kita presentasi. Ibu Magafira kan pernah. Apa gue bilang, iya dia 14K, 1.4K, aksi nyata modul 11 sampai 13, 14. Di-upload. Saya juga baru itu tahu, natanya Pak Ibu Marwah. Bu Aminah kan sudah aksi nyata nih Bu Aminah nih. Itu dari YouTube juga langsung.
tidak kuanu di Canva. Begitu dulu deh kalau nonton. Nonton nih. Pokoknya lengkap mulai kepala sekolah bicara. Kepala sekolahku anunya moderatornya. Tidak diskusi di sini kah? Tidak, cuma kan pada saat ada pertanyaan toh 3 orang itu Oh. bertanya. 7 orang. Jadi kalau bertanya ku tambah-tambah itu toh yang berhubungan dengan itu budaya positif tak. Kirimnya foto terbaru tak? Atau Jami kasih foto deh, Di. Foto dari kita Ji. Tahu-tahu yang lain yang kasih foto kita Ji tidak ada. Kasih Tommy ko dong. Itu dulu. Itu mau dulu Lele. Tidak ada Mika apa. Wes, banyak nih Apa tugas. nama lengkap tak Bu Aminah? Nama lengkapku ST Titi Aminah. ST Titi Aminah, SPD. SPD Titi SD. Nepong SD lah. Di UT SPD Kika. mo. Dia mau kasih kila SD. Di UT Kika. Iya, S1 itu di UT Kak. Nekau tetong. Baru banyak nanti tugas ini mau memang dilihat itu jangan sampai ada disuruh bikin konten apa-apa kan libur ke siswa. Tuh. Nih. Mau memang itu dia deh. Balas sedikit. Saya Mau LPG belum selesai, dana bosku belum selesai, baru mami. Mau kita kerja Kak Buni? Iya, baru kemarin pemberkasanku si besek deh. Ndak ku tahu Masih yang yang mana tak? mau kan. Masih berkas tak? Alhamdulillah masuk semua mi. Ini Oh. mau lagi kerja LPG. Kalau LPG sudah dapat? tugas masuk. Iya, Oh jai naga penne ka bendahara pasti ne operator ke bendahara. tadi juga panen yang jajan nih gak petugas iya. Hah? Kalau kita Makfira jadi Makfira SPD. Magafira. Firawati. Makfirawati. Iya. Makfirawati. Iya, Wati. Makfirawati Mansur. SPD. Man SY. Iya, Mansur. Neki anak. Ada. Tene kamre. Sekali nek na lampaikan. Jadi sejak berpisah di sini. Ini ada anakku lagi kuliah, aku lagi jadi mana cuma soal payment kamu bisa ke pasar.
Teh foto tak kasih ke foto tak Fotoku ada nih. Jaman dulu katene. kekeringan sekali. Udah. Udah. Bisa. Itu di kelompok ku kirim Ibu Uni. Ya. Asal terus Helen. 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 Ini kenapa? Mali foto na purina ngasing. Apa restai kita purung Ibu Uni baru pergi ke di rumah tak. Gampang mentu pun nak kapurun ja. Sampai je pasar. Sidakan jeme di pasar. Mas semua itu anak-anak. Kamar mandi dulu di. Campur hitam. Belakang belakang kenapa takut datang? Sabar nak. Memang lama. Memang ke tokonya dia sekali sih. Harusnya itu dekat-dekat tokonya. Ada di Bandung. Kenapa dibantu ke dia? Hmm. Lama itu jangan itu bantunya kalau di situ. Jatuh kontak. Banyak kontak itu. Semangat. Yang naikkan sudah. Sendiri. Dari sini pun ya? Ini. Oh, dia tuh sendiri kan kali. Mambat sekolah, mambat sekolah. Kalau masuk sekolah, mau di sekolah, mau di sekolah. Sekolah. Dulu di sini nah. Sebentar ku cari kali.
Aku SD tapi ada nyanyi tapi baju laki ananda bis ananda datang itu ananda datang. Mana mi Ibu Yuni Rajab? Dari suara Kak Bu Yuni. Oh iya, maaf. Bicara sendiri. Bikin mak di Canva, tapi di akun ID belajarku. Iya biar Aku nih. Bagus kalau di ID aktifkan. belajar bikin Canva. Orang kalau bikin apa-apa di PMN, apa kalau sedikit dia berat bisa terkait. Seharian Ibu Aminah Eh, ya berapa? Menurut begitu, kalau mau kita tahu aktif di situ, anu tak PMN. Tapi tidak bisa kita masuk ke ini di sini. Nah, telepon gitu, gambar telepon. Tidak ada telepon nanti kalau untuk anu di LMS. Iya baju sekolah. Kenapa? Kelompok itu Ibu anu, Ibu Sri Ibu Nurul Issa sama Ibu Anita. Iya, Oh, berarti dia SMP nangkat. SMP berapa orang itu Kak? Ibu Sri, Ibu Andi. Ya ya. 2 orang jika Palelong popotoku. Kamang-kamang keselang mana? ke sini nak. Ambil sini. mau pakai baju sekolah. Jam berapa masuk lagi nih? 5:30 ya? Belum tiga. Wih, namun 5:30. Kenapa nak ikut sembahyang kamu? Ih, terus sembahyang. Sembahyang rumah. Mami lagi maghrib.
17.35 nih. Halo Ibu Siti, Bu Makfira. Kita beralih ke main room ya. Terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih. Iya, Pak. Mana tadi kamu